time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Apriani, saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari UIN Wali Songo Semarang. Saya kelas K1 kelas F. Saya akan menampilkan praktik video pembelajaran tinju kinerja. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai aktivitas, terutama aktivitas belajar mengajar, mari kita berdoa bersama dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju, Ibra. Duduk rapi, siap membaca doa. Baik, sebelumnya silakan berdiri. Ibu mau ngecek kesiapan dan kerapihan seragam. Terus sudah semua, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu
wajib dan mustahil bagi Rasul. Peserta didik mampu membuat karya berupa poster atau infografis tentang pentingnya beriman kepada Rasul. Nah, kenapa perlu disampaikan? Agar kalian tahu nih, oh pelajaran hari ini akan bermakna bagi kehidupan kita. Ya, Ibu kasih sedikit gambaran. Misalnya begini. Ini kan di sini mengidentifikasi sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, kita itu nanti meneladani setelah belajar ini, meneladani sifat Rasul. Apa contohnya? Satu, sidik. Ya, skill satu nih, satu sidik, yaitu jujur dan benar. Ya, perlu di dalam kehidupan itu kita hidup dengan jujur dan benar. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu mau nanya, siapa di sini yang tahu salah satu sifat wajib bagi Rasul selain sidik tadi yang disebutkan? Aku Bu. Ismi apa? Amanah. Amanah. Kasih tepuk tangan dulu buat Ismi. Ismi tahu dari mana amanah? Itu pernah kasih. Waktu itu pernah baca dari buku yang lain, ini jangan-jangan terbaca. Ya, selain amanah, tahu lagi Is? Itu lagi tidak apa-apa. Baik, sidik tadi dari Ibu, amanah dari sini. Yang ketiga dan yang keempat apa? Dan selanjutnya, coba kita lihat sini. Coba sekarang Ibu tanya lagi. Rasul itu kan banyak ya, tetapi coba ada berapa Rasul yang wajib kita ketahui? Siapa yang tahu? Oke, Andara coba. 25, kasih tepuk tangan dulu buat Andara. Benar? Benar. Dari 25, hafal tidak kalau Ibu minta kalian sebutkan 10 saja? Hafal? Hafal. 1. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Oke, berarti kalian sudah tahu sedikit-sedikit ya. Baik, Rasul itu jumlah Rasul dan Nabi itu kan jumlahnya banyak, tetapi yang wajib diketahui lagi ini itu ada 25. Ibu kasih tahu dulu nih pengertian iman dulu nih. Iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian Rasul itu siapa? Manusia pilihan Allah, ya, yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya. Gitu. Kemudian mereka bertugas membimbing umatnya menjalankan benar supaya menjadi umat-umat yang beriman dan bertakwa. Baik, tadi kan baru 10. Kita lihat nih yang 25. Coba kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Yakub, Yusuf, Su'aib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Selanjutnya, kemudian dari 25 nabi ini ada nabi-nabi yang mendapatkan kitab suci. Nah, tidak semua, tetapi ada 4. Coba yang pertama dibaca sama Hamdan. Bagus. Yang kedua dibaca Dafa. Tarmizi. Yang ketiga dibaca Zahid. Nabi Daud, Kitabnya? Kitab Zabur, Ya. Yang keempat dibaca Dina. Kitab Al-Quran. Ibu tanya, pada ngaji enggak? Nabi, Harus ngaji. Kenapa? Al-Quran ini adalah kitab kita yang paling terakhir.
Kalau ditempel di mading kan otomatis yang lihat bisa kelas 1, bisa kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6, bahkan orang tua. Kalau pagi-pagi nganter aku jemput, nanti mau baca, wah ini poster kelompoknya Ismi. Oh iya, katanya suruh ini. Gitu. Misalnya ibu kasih contoh ya. Baik, ibu kasih contoh karena ini ada 3 kelompok. Ibu kelompok sini. Ya, nanti ibu bikin posternya seperti ini. Kejujuran awal dari kejujuran. Ya, maksudnya apa? Orang yang jujur itu beruntung. Orang yang jujur pasti dia akan berjaya di dunia. Karena apa? Dia di jalan yang benar, berkata yang baik, tidak bohong. Ya, paham ya? Nanti setiap kita diskusi dulu mau tentang apa nih setiap kelompok diskusi. Baik, kita bagi kelompoknya. Kelompok 1 Dava, Ibra, terus Bintang sama Ismi itu kelompok amanah. Ya, kelompok 2 Dina, Rangga, Imam sama Anis. Kelompok tabligh. Kelompok 3 ada Zaki, Hafiz, Tara dan Rahel tentang Fakona atau cerdas. Siap ya? Ibu bagikan dulu kembalinya. Persiapan anekanya, alat tulis kaliannya. Buat semenarik mungkin. Ya. Kayaknya kalau dikasih waktu 15 menit cukup ya. Yuk silahkan dikeluarkan alat tulisnya. Bisa mulai mengerjakan tulis sekarang. Yuk siap? Sudah ada? Oke, mulai bekerja. 15 menit ya. Kalau ada yang kurang boleh tanya ke ibu yang kesini. Siap?
biar ibu juga baca. Kelihatan Bunda? Amanah adalah janji yang tak terlihat, tapi harus ditepati. Ya, gitu. Ya, tadi katanya amanah, yes. Khianat, no. Berarti amanah itu harus ditepati. Khianat jangan dilakukan, no. Dari kelompok 1, coba ini posternya seperti ini ya. Ada yang masih bingung dengan posternya atau mau bertanya? Sarah, silakan. Coba sebutkan satu contoh bentuk amanah di sekolah. Coba sebutkan contoh bentuk amanah di sekolah. Satu jawaban. Misalnya, saya jadi menjaga kelas. Saya menjaga kelas dengan baik. Misalnya di si anggaran ini jadi bendahara kelas. Uang kasnya kan otomatis anggaran yang pegang ya. Nah, dijaga dengan baik. Jangan lupa belajar. Oke, jadi nggak ada lagi. Oke, terima kasih. Silakan balik ditutup dulu. Kemudian balik lagi ke tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tablik akan menampilkan hasil kerja kami berupa poster, tema dengan anggota kelompok saya sendiri, Ina, Anis, dan Posternya dilihat. terus sebarkan kebaikan. Kebaikan? Yes, yes, yes. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nanti kelompok 2 ini tentang tabligh ya, menyampaikan. Di sini misalnya menyampaikan kebaikan. Coba dari kelompok 3 atau 1 ada yang mau bertanya? Oke, mungkin lihat ada yang mau bertanya dari Ibra. Coba berikan contoh bentuk kebaikan di sekolah. Yang satu, mengikuti aturan di sekolah dengan baik. Yang kedua, berangkat tepat waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Nah, tadi udah dijawab ya Ibra ya. Silakan ditutup, kemudian balik lagi ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kelompok sudah mati semua. Alhamdulillah, posternya bagus-bagus, kata-katanya positif semua dan penuh semangat. Jadi ibu akan refleksikan dan simpulkan. Pada pertemuan kali ini yang pertama itu beriman. Beriman itu berarti mempercayai dalam hati, ya, meyakini dalam hati. Kemudian kita laksanakan dengan perbuatan. Ya, diucapkan dengan lisan. Ya, setelah itu apa? Beriman kepada Rasul. Salah satu sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi dan rasul? Kemudian Rasul menjawab, ada 124.313. Bayangkan kalian kalau ngapalin 124.000. Ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai yang terakhir itu Nabi Muhammad. Kemudian dari 25 nabi tersebut ada nabi-nabi yang termasuk Nabi Ulul Azmi. Ya, kenapa nggak semua Bu? Gitu kan? Nah, nabi yang Ulul Azmi itu nabi yang mendapatkan atau bukan mendapatkan, nabi yang mempunyai keteguhan hati dan kesabaran yang sangat luar biasa atas ujian yang telah dia dapat. Jadi dipuji itu tidak melulu gitu kan, tapi semakin kuat imannya, semakin tenang hatinya. Nah, terus juga ada beberapa nabi yang mendapatkan kitab. Ya, tidak semua, tetapi ada beberapa nabi. Kayak tadi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ya, selanjutnya sifat nabi itu bagaimana
sifat yang tidak mungkin di manusia biasa pasti ada, tetapi tidak mungkin ada pada Rasul. Yaitu apa? Hilif, kianat, hikmah, balada. Ya, sifat-sifat itu tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Kemudian Nabi juga mempunyai sifat zaiz. Ya, sifat zaiz itu apa? Sifat yang boleh ada dan tidak ada. Misalnya apa? Begitu. Ya. Selanjutnya kemudian perannya dan teladannya. Ya, Nabi itu diutus ke sini itu yang pertama untuk memperbaiki
juga. Ya, baik kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asri. Ya, disiapkan Ibra.